Pernah ada fase dalam hidupmu di mana pikiran terasa penuh, dada sesak, tidur tidak nyenyak, dan kamu merasa sendirian menghadapi semuanya. Lalu dalam kelelahan itu, kamu pelan-pelan mengucap, "Ya Allah," dan entah kenapa, air mata jatuh, napas mulai teratur, dan ada rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan. Pertanyaannya, apakah itu hanya sugesti? Atau memang ada sesuatu yang benar-benar terjadi di dalam otak kita? Hari ini, kita akan membahas satu hal yang indah. Bagaimana zikir dari hati memengaruhi otak, sistem saraf, dan kondisi psikologis kita secara ilmiah dan akademis. Dan mungkin setelah ini, kamu akan semakin yakin bahwa iman dan ilmu tidak pernah bertentangan. Zikir dan sistem saraf secara biologis, tubuh manusia memiliki dua sistem utama. Sistem saraf simpatik, mode stres, fight or flight. Sistem saraf parasimpatik, mode tenang, rest and digest. Ketika kita cemas, jantung berdetak cepat, napas pendek, otot menegang, hormon kortisol meningkat. Ini adalah respon survival. Namun, penelitian dalam bidang neuroscience dan psikofisiologi menunjukkan bahwa praktik repetitif yang fokus dan bermakna, seperti meditasi atau prayer repetition, mengaktifkan sistem parasimpatik. Saat seseorang berzikir dengan perlahan, penuh kesadaran, dan penghayatan, pola napas melambat, variabilitas denyut jantung meningkat, aktivitas vagus nerve meningkat. Saraf vagus inilah yang berperan besar dalam regulasi emosi dan ketenangan. Secara akademis, ini disebut vagal tone regulation. Artinya, ketika seseorang berzikir dari hati, ia sedang mengaktifkan mekanisme biologis ketenangan dalam tubuhnya. Bukan sugesti, bukan ilusi, tapi respon neurofisiologis nyata. Di dalam otak ada bagian kecil berbentuk almond bernama amigdala. Fungsinya, mendeteksi ancaman, mengaktifkan rasa takut, memicu kecemasan. Pada orang yang sering overthinking, amigdala cenderung hiperaktif. Namun, penelitian neuroimaging pada praktik spiritual yang penuh penghayatan menunjukkan penurunan aktivitas amigdala, peningkatan aktivitas prefrontal cortex. Ketika seseorang berzikir dengan keyakinan mendalam seperti Hasbunallah wa ni'mal wakil, otak tidak hanya memproses suara, ia memproses makna keamanan. Prefrontal cortex membantu menenangkan amigdala. Secara psikologis, ini menciptakan rasa, aku tidak sendirian. Ada yang mengontrol situasi ini. Aku berada dalam perlindungan. Dan ketika persepsi ancaman menurun, tubuh berhenti berada dalam mode bahaya. Itulah sebabnya dada terasa lebih lapang.